Halo, apa kabar? Kali ini kita mau membahas charger Wuling ya. Kebetulan kan kemarin sudah saya sempat sampaikan bahwa ada dua charger yaitu OCPP dan non OCPP. Selisihnya lumayan ya 8 juta. Nah, ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube, katanya berapa lama sih baru bisa setara 8 juta? Dan ini pertanyaan bagus menurut saya dan mungkin perlu kita kembangkan lagi ya. Apakah mobil yang standar range perlu beli atau tidak gitu, meskipun dia tidak support. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada dua tipe Wuling REP yaitu standard range dan long range. Bedanya standard range dan long range itu adalah ukuran baterai dan jarak tempuhnya. Kemudian ada juga penjualan dengan paket charging pile. Nah, charging pile ini bisa menghemat waktu pengisian menjadi 4 jam dari posisi 20% hingga 100% dari yang standarnya ya, menggunakan charger bawaan itu 11 jam. Dari kedua tipe mobil ini, yang standar itu sebetulnya tidak support charging pile ya, jadi dia cuma bisa pakai charger bawaannya. Jadi dia 8,5 jam lah menggunakan charger 2 kW AC ya. Nah, kalau pakai punyanya charging pile bisa nggak? Bisa, tapi angkanya sama aja 8,5. Jadi sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa. Nah, yang ditawarkan untuk pakai charging pile makanya hanya yang tipe long range, yang mana dia kalau pakai charger itu dia bisa support hingga 6,6 kW AC ya, itunya daya yang masuk ke dalam mobilnya, sehingga menghemat waktu pengisian menjadi 4 jam. Nah, disinilah saya sempat sampaikan di video sebelumnya, kalau mau keluar kota ya jangan beli yang standar range karena repot. Karena setiap kita berhenti harus ngisi 8,5 jam. Itu ya nggak direkomendasikan lah untuk perjalanan jauh. Kalau yang long range masih bisa lah 4 jam. Mungkin kita isi separuh deh, kita udah bisa jalan. Sebetulnya selain charger tipe AC, ada juga charger tipe DC. Nah, charger tipe DC ini biasanya dikelompokkan sebagai charger pas charging ya. Kayak handphone itu kan ada yang pas charging, di mana waktu ngecasnya lebih cepat dibandingkan yang standar. Nah, sayangnya Wuling REP tidak dikasih fitur ini. Dia cuma support tipe AC yang lambat. Nah, andaikan dia diberikan charger tipe DC, harusnya dia bisa traveling jarak jauh ya, karena dia bisa ngecas dengan mudah. Ya mungkin itu karena harga ya, makanya dia tidak bisa. Nah, bedanya kalau charger AC itu kita masuk dulu ke konverter AC ke DC ya. Ini IP battery charger ini. Nah, kapasitas antara long range sama standard range itu beda. Kalau standar range mentok di 2 kW AC saja, sementara untuk long range dia diberikan kelebihan support hingga 6,6 kW AC. Karena tidak support fast charging tadi ya, yang tipe DC, memang mau nggak mau Wuling REP ini didesain untuk ngecas di rumah, bukan di SPKLU, pengecasan umum. Nah, oleh sebab itu memang relevan kalau kita ngecas di rumah, kita juga dapat diskon 30%. Masalahnya adalah untuk mendapatkan diskon 30% ini, kita harus punya charging pile tadi yang tersambung ke PLN supaya bisa didata, yaitu tadi tersambung melalui protokol OCPP. Nah, masalah kedua, ternyata untuk mendapatkan diskon 30% ini, kita tidak bisa sembarangan menggunakan charger. Kalau mau dapat 30%, kita harus nambah selisihnya tuh 8 juta ya. Jadi totalnya 16 juta. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, kapan sih balik modalnya kalau kita pakai charging pile 16 juta? Berarti kan kita ngejar selisih 8 juta tadi ya dari charging pile yang nggak support OCPP. Saya coba hitungkan ya. Misalnya dia sehari itu PP 40 km. Jadi artinya dia berangkat 20 kilo, pulang 20 kilo. Sehingga totalnya sebulan kali 30 jadi 1.200 kali 12 jadi setahun 14.400 km. Nah, ini baru kita bagi dengan konsumsinya ya. Jadi 1 kWh itu kalau di internet dikasih tahu sih 11 km ya.
Berarti 40 kita bagi 11 dapatnya 3,6 kWh kebutuhannya. Kemudian kalau per bulan dibagi 11, 1.200 itu jadi 109,1, dan 14.400 dibagi 11 menjadi 1.309,1. Nah, ini tinggal kita kalikan ke tarifnya ya. Tarif ini adalah 1.699,53 per kWh. Ini kenaikan di 1 Juli 2022. Kita bulatkan saja jadi 1.700 supaya angkanya tidak terlalu keriting. Jadi ya ternyata sehari cuma 6.100 ya. Kemudian sebulan cuma 145.000 dan setahunnya cuma 2.225.455. Oke, jadi sehingga kalau di diskon 30% ternyata angkanya nggak banyak karena memang irit ya, bukan irit ya, murah. Jadi ya cuma 1.800 kalau seharinya, yang sebulannya 55.000 dan setahunnya cuma 667.000. Kita coba kali menjadi 2 kali lipatnya ya, 80 km per hari PP-nya. Ya angka penghematannya juga nggak banyak, cuma 1.300.000 setahun ya. Itu kan jauh banget dari angka 8 juta. Oke deh, kita kali 2 kali lipatnya lagi jadi 160.000. Ini 160.000 ini angka wajar ya bagi mobil standar range yang 200 km jarak tempuhnya. Ya supaya nggak kena AC-nya mati kan kita pakai 80%-nya saja dari 200, yaitu 160 km per hari. Ya penghematannya juga cuma 7.000 kok per harinya. Sebulan 220.000 dan setahun cuma 2,7 ya kalau kita bulatkan. Jadi karena hemat ya, kita jadi bingung sebetulnya mau kali berapa sih sebetulnya supaya dapat 8 juta itu. Nah, ini kita coba hitungkan ya menggunakan rumus Goalseek yang ada di Excel ya. Asumsikan aja misalnya ya saya pengen diskonnya 4 juta deh. Jadi asumsinya balik modal selisihnya itu dalam waktu 2 tahun. Ternyata ketemunya kilometer per harinya itu 239,7 atau 240. Nah, 240 ini sebetulnya mirip dengan angka wajar yang long range ya, 300 dikali 80% supaya AC-nya nggak mati. Itu kan 240 km. Itu cuma dapat 4 juta guys penghematannya. Oke deh, kita hitung jadi 300 km per hari deh. Ya bilang nggak usah pakai AC nggak apa-apa. Ternyata juga penghematannya cuma 5 juta dalam setahun. Karena ya per harinya cuma 13.900 ya. Memang angkanya kecil. Ya sudah, kita coba hitung ya. Kalau 8 juta diskonnya berapa? Nah ini dia ketemu. 479 km atau 480 km. Nah ini kan angkanya udah lewat dari 300 km ya. Jaraknya long range. Yang artinya ya dia harus ngecas lagi di satu titik gitu loh. Nah titik itu ya berarti kan harus punya wall charger yang diskon juga gitu loh. Ya pokoknya ini angka hitungannya udah nggak realistis. Baiklah, sekarang saatnya kita buat kesimpulan. Jadi perlu nggak beli yang 16 juta itu? Kayaknya nggak perlu ya, karena diskonnya juga kecil, lama balik modalnya. Ya kalau misalnya Wuling bisa nyarikan home charger yang harganya murah, misalnya cuma 4 juta ya mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau nggak ya diskon 30% PLN itu udah apa ya, nggak terlalu ngaruh ya, kecuali memang tarif listriknya mahal banget ya. Ini kan kita dikasih 1.700 sehingga ya lumayan hemat lah, memang murah ya. Jadi memang mobil ini kan didesain untuk pulang pergi ngantor ya kan, misalnya dari rumah ke Cikarang gitu, kerjanya gitu aja ya, bolak-balik tiap hari. Itu cocok tuh kalau menurut saya. Kemudian misalnya untuk ibu antar anaknya sekolah, ya itu sih beli yang standar range aja ya, nggak usah beli yang long range karena memang nggak pengen dipakai untuk jarak jauh, kecuali memang mau buat jarak jauh. Nah kalau kemudian beli yang long range, ya memang idealnya beli home charger ya, tapi jangan beli yang OCCP karena terlalu mahal itu. Toh diskonnya juga nggak seberapa ya kalau kita lihat dan kita hitung. Oke, begitu aja dulu ya. Mudah-mudahan hitung-hitungannya membantu dalam Anda memilih apakah harus bayar 16 juta atau tidak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.